Karena nggak mungkin perusahaan baru, anak presiden, mendapat suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura yang juga itu berjejaring dengan PTSM. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Jadi saya kira, dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastik. Kami siap. Semua itu. Tapi saat membeli itu memang nggak ngecek seperti apa di belakangnya ternyata ada pembakaran. Karena itu belum tahu. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Ya, cek aja. Cek aja. Ketika ada nantinya panggilan untuk ini apa ya Pak? Ya cek aja. Kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Salah ya apa ya dibuktikan. Proses verifikasi dan telaah ini menjadi penting sebagai pintu awal apakah kemudian aduan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi, dan itu menjadi kewenangan KPK ataukah tidak. Apabila kemudian menjadi kewenangan KPK, tentu akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme aturan hukum yang berlaku. Tapi kan juga beginilah, jangan mudah sekali untuk memberikan adjustment bahwa seolah-olah kalau anak pejabat tuh mesti negatif. Anak pejabat itu nggak boleh kaya, anak pejabat itu nggak boleh berusaha. Ini gimana sih? Sepanjang usahanya itu baik-baik aja, ya biasa lah. Gitu. Ya, semua memiliki hak yang sama. Seperti anak saya, 92 miliar ya. Dan itu bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Ubedillah Badrun duga 2 anak Jokowi, Gibran dan Kaisang korupsi. KPK tidak melihat bapaknya siapa. Dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun menduga 2 anak Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep korupsi dan memutuskan membuat laporan ke KPK. Ubedillah Badrun resmi melaporkan 2 anak Jokowi yakni Gibran dan Kaisang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dosen UNJ Ubedillah Badrun melaporkan Gibran dan Kaisang atas dugaan korupsi dan atau TPPU relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terkait pembakaran hutan. KPK diketahui telah menerima dan melakukan penelahan lebih lanjut laporan dosen UNJ Ubedillah Badrun pada 2 anak Jokowi yakni Gibran dan Kaisang. Penelahan lebih lanjut laporan Ubedillah Badrun pada Gibran dan Kaisang terkait dugaan korupsi dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. KPK akan melakukan proses penelahan lebih lanjut, kata Nurul Gufron pada Selasa 11 Januari 2022 seperti dikutip pikiran rakyat Tasikmalaya.com dari Antara. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengungkapkan pihaknya akan menerima laporan dugaan korupsi dari pelapor atau terlapor siapapun. KPK tidak melihat anak siapa, tidak melihat bapaknya siapa, tutur Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Nurul Gufron pihaknya juga akan melakukan penelahan lebih lanjut laporan dosen UNJ Ubedillah Badrun pada 2 anak Jokowi tersebut. Akan menindaklanjuti sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan maupun SOP di KPK untuk menelah lebih lanjut. Begitulah ujarnya. Nurul Gufron mengungkapkan penelahan lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui laporan Ubedillah Badrun pada Gibran dan Kaisang termasuk tindak pidana korupsi atau bukan. Dari situ kemudian dipaparkan apakah layak dilidik atau tidak. Setelah kemudian dilidik baru naik ekspos untuk sidik atau tidak, ujar Nurul Gufron. Menurut Nurul Gufron, akan banyak proses sebelum laporan dugaan korupsi tersebut layak maju ke persidangan atau tidak. Sidik baru naik ke penuntutan atau tidak. Penuntutan, sidang, dan selanjutnya. Lanjut Nurul Gufron. Politikus Partai Umat, MS Kaban mengapresiasi langkah aktivis 98. Ubedillah Badrun melaporkan Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK. Diketahui Ubedillah melaporkan 2 putra Presiden Jokowi itu ke lembaga anti rasuah atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Ubed berharap pihak KPK lekas memproses laporan tersebut. Menurutnya KPK tak perlu segan hanya karena Gibran dan Kaisang merupakan anak orang nomor 1 RI. MS Kaban juga berpesan kepada Gibran dan Kaisang agar tak takut menghadapi laporan itu, apalagi lari seperti Harun Masiku.
Kedua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan dosen Universitas Negeri Jakarta sekaligus aktivis 98 Ubedillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada Senin 10 Januari 2022. Ubedillah Badrun mengatakan pelaporan Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK berangkat dari diskusi para aktivis 98 terkait problem bangsa. Salah satu masalah yang paling serius adalah korupsi. Menurut Ubedillah Badrun, saat ini indeks persepsi korupsi di Indonesia sangat buruk. Kita cek angka indeks persepsi korupsi kita. Itu kan angkanya 37 ya dari skor 0 sampai 100. Itu angka terburuk, lalu kita lihat ini problem korupsi begitu susah yang diberantas. Kata Ubedillah Badrun dikutip seputar Telselgam dari kanal YouTube Refli Harun pada Rabu 12 Januari 2022. Ubedillah Badrun mengungkapkan, setelah melakukan analisis berdasarkan arsat, kapitalis, dan trading influence, kelompoknya menemukan ada sebuah kasus yang dinilai aneh. Ubed menuturkan salah satu anak perusahaan PT LSM, yakni PT DMH, ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan dan dituntut 7,9 triliun oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2015. Selanjutnya perusahaan tersebut diputuskan bersalah di Pengadilan Negeri Sumatera Selatan pada tahun 2016. Sayangnya setelah kasus tersebut dibawa ke Mahkamah Agung, anak perusahaan PT SM hanya diwajibkan membayar denda sekitar 78,5 miliar pada Februari 2019. Ubedillah menilai selisih angka denda yang harus dibayarkan sangat jauh dari tuntutan yang ada. Bagi kami, tanda tanya, ini kok ganjil sekali. Angkanya terlalu jauh dari triliun ke miliar. Ini ada apa? Begitulah ujarnya. Kemudian Ubedillah mengaku telah memeriksa apakah kasus tersebut memiliki hubungan dengan kekuasaan. Ternyata itu kan peristiwa Februari, Januari didirikan satu perusahaan yang didirikan oleh dua anak presiden, ditambah satu orang AP namanya. AP ini anak dari petinggi PT LSM. Begitulah paparnya. Menurutnya hal tersebut bertambah aneh ketika perusahaan yang didirikan oleh kedua anak Jokowi dan petinggi PT LSM mendapat suntikan dana penyertaan modal senilai 71 miliar dari perusahaan Venture 6 bulan setelahnya. Ubedillah mengatakan penyertaan modal tersebut tidak hanya diberikan sekali sehingga total dana yang dikucurkan sekitar 99,3 miliar. Menurut keterangan Ubedillah, ada dua kasus lainnya dari anak perusahaan tersebut namun tidak ditindaklanjuti. Lebih lanjut ia mengungkapkan, setelah Kaisang Pangarep memborong saham senilai 92 miliar pada November 2021, petinggi PT SM diangkat sebagai duta besar di sebuah negara. Ia menilai keganjilan-keganjilan tersebut menimbulkan persoalan pada publik dan KPK perlu melihat persoalan ini. Ia menegaskan pelaporan tersebut dilakukan bukan berdasarkan penilaian subjektif, melainkan demi kepentingan negara yang lebih besar. TAP MPR menyebutkan pemerintah harus jujur, adil, dan terbebas dari KKN. Begitulah tegasnya. Laporan Gibran Kaisang ke KPK. Pengamat, harapan besar bagi rakyat yang nonton kekuasaan. Laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilayangkan oleh Ubedillah Badrun terhadap Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep menjadi sorotan publik. Laporan terhadap dua putra Presiden Joko Widodo tersebut dianggap menjadi secercah harapan bagi penegakan hukum di tanah air yang tak pandang bulu. Hal ini disampaikan langsung oleh pemerhati masalah sosial dan politik, Adian Radiatus. Laporan itu bisa dikatakan menjadi harapan besar dan segar bagi rakyat yang selama ini hanya dipertontonkan sebab terjang kekuasaan yang seakan tak mampu terjamah oleh hukum. Ujarnya pada wartawan Selasa 11 Januari 2022. Kendati demikian, kata Ardian, laporan tersebut tentunya masih membutuhkan pembuktian dari mata hukum. Bahkan ada resikonya. Namun pelaporan oleh seorang dosen akademisi tentu bukanlah sekadar mencari sensasi belaka. Tentu saja ada resiko besar di baliknya. Begitulah ungkapnya. Adian juga berpandangan memang kejanggalan asal dana transaksi pembelian saham oleh Gibran dan Kaisang sangat patut dipertanyakan. Salah satu cara paling adil adalah diputuskan oleh pengadilan bila mana memang mereka tak mampu memberi penjelasan yang wajar dan masuk akal secara normal bisnis. Begitulah ucapnya. Bila terindikasi adanya praktik KKN, sambungnya maka penyidik KPK bisa langsung bergerak. Namun perlu diingat bahwa tidak boleh berburuk sangka terlalu jauh. Namun sebelum tiba sampai di sana, sebaiknya tidak berburuk sangka terlalu jauh. Begitulah pungkasnya. Sebagai informasi, Ubedillah melaporkan Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep terkait dugaan kasus pencucian uang. Ubedillah mengatakan bahwa Gibran dan Kaisang ikut terseret dalam TPPU serta KKN dengan grup bisnis yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan. Perusahaan berinisial PT SM tersebut menurut Ubedillah jadi tersangka pembakaran hutan.
Perusahaan tersebut dituntut Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun.